Halo adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik semua, kita bertemu lagi hari ini di generasi Dauti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian dalam keadaan yang baik ya. Kalaupun ada yang sakit, semoga cepat pulih ya. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan melalui lagu Ada Satu Nama yang sangat indah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami dapat kembali beribadah. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah merasakan kasih sayang orang tua atau kakek dan nenek kita? Coba angkat tangannya. Iya, banyak sekali ya yang angkat tangan. Adik-adik, bukti bahwa orang tua mengasihi kita, pasti orang tua kita melakukan dan memikirkan segala hal yang baik bagi kita, bukan?
seperti merawat kita dari bayi sampai saat ini, menyekolahkan kita, dan saat kita sedang sakit, kita pun dirawat oleh orang tua kita, khususnya mama kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang ibu yang anaknya sedang sakit. Dan ibu ini berjuang melakukan apa saja untuk kesembuhan anaknya. Adik-adik, adakah yang tahu kira-kira ini cerita tentang apa ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita baca Alkitab kita bersama ya. Buka Alkitabnya dari Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan seorang ibu yang mempunyai seorang anak perempuan yang sedang kerasukan setan atau kesurupan. Dan hal itu membuat anaknya begitu menderita. Sehingga adik-adik, ibu itu pun merasa sangat sedih karena keadaan anaknya yang seperti itu. Adik-adik, pernahkah kalian melihat orang yang dirasuki setan? Orang yang dirasuki setan sangat menderita adik-adik. Karena apa? Karena seluruh tubuhnya dikendalikan oleh setan. Dan semua yang dilakukan setan itu bertujuan untuk melukai manusia. Begitu jugalah yang terjadi pada anak ibu itu adik-adik. Sehingga ibu itu sangat berharap supaya segeralah anaknya ini bisa sembuh. Adik-adik, sewaktu ibu itu membutuhkan pertolongan Yesus, yang waktu itu Yesus sedang ada di daerah tempat ibu itu tinggal, yaitu di mana? Di daerah Tirus dan Sidon. Maka ibu itu datang dan berseru untuk meminta tolong kepada Yesus. Katanya begini, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ibu itu memohon dengan sepenuh hatinya kepada Tuhan Yesus. Namun adik-adik, Tuhan Yesus tidak menjawab dan mengabaikan ibu itu. Walaupun begitu, ibu itu tidak menyerah. Ia terus mengikuti Yesus sambil berteriak minta tolong. Agar apa? Agar anaknya disembuhkan. Hal itu dilakukan ibu itu karena dia mengenal. Dia mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu menolongnya. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya Yesus pun menjawab ibu itu. Katanya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus tahu ibu itu bukanlah orang Israel, tetapi ibu itu orang Kanaan. Yesus mengatakan bahwa hanya untuk orang Israel lah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bukan untuk orang Kanaan. Artinya, Yesus ingin menyampaikan kepada ibu itu bahwa orang Kanaan tidak layak mendapat pertolongan dari Tuhan. Tapi, tahukah kalian apa yang dilakukan ibu itu? Apakah ibu itu marah?
Atau apakah ibu itu pergi meninggalkan Yesus begitu saja? Ternyata tidak, adik-adik. Justru ibu itu semakin mendekat dan menyembah Yesus sambil memohon dengan sungguh, "Tuhan, tolonglah aku." Lihatlah adik-adik, ibu itu sangat menyadari bahwa ia sangat menyadari ketidaklayakannya untuk ditolong oleh Yesus. Ia menyadari bahwa ia adalah orang Kanaan yang pada waktu itu di dalam konteks itu tidak layak. Dan dia itu bukan orang Israel. Hal itu yang membuat ibu ini hanya berharap belas kasihan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang dirasuk oleh setan. Tetapi Yesus berkata kembali kepada ibu itu, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Adik-adik, kalian tahu Yesus kembali menyamakan ibu itu dengan seekor anjing, yaitu hewan yang kotor dan bau dan najis bagi orang Israel. Artinya apa? Artinya ibu itu perempuan Kanaan yang najis, berdosa, dan yang sama sekali tidak layak untuk mendapatkan berkat atau belas kasih dan pertolongan dari Yesus. Wah, sungguh menyedihkan sekali ya adik-adik. Yesus mengatakan bahwa ibu itu tidak layak oleh karena kenajisannya. Kira-kira apakah kali ini setelah mendengar hal itu ibu ini akan marah kepada Yesus dan meninggalkannya? Adik-adik, ibu itu sedikit pun tidak marah dan jadi membenci Yesus. Ibu itu justru semakin menyadari keberadaannya sebagai orang yang najis dan berdosa di hadapan Tuhan. Ibu itu menerima dan menyadari sepenuhnya keadaannya yang najis dan kotor, sama seperti anjing. Namun demikian, ibu itu tetap memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk mengizinkan dirinya merasakan sedikit saja atau pertolongan sedikit saja dari Tuhan Yesus. Ibu itu tetap mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus karena ia sangat ingin bahwa jikalau Tuhan Yesus mau menolongnya, Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan kepada anaknya. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada ibu itu begini, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wah, ketika Tuhan Yesus membilang seperti itu, seketika itu juga anaknya sembuh. Wah, ibu itu pasti sangat senang sekali kan? Benar, ibu itu senang sekali. Adik-adik, begitu juga lah dengan kita. Kita sama seperti ibu Kanaan itu. Kita tidak layak di hadapan Tuhan Yesus karena keberadaan kita yang kotor, najis oleh dosa yang kita perbuat setiap harinya. Kita selalu marah-marah, berbicara kotor, mengejek teman, menipu orang lain, iri kepada teman, dan masih banyak lagi. Namun, sekalipun kita tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa kita, Tuhan Yesus tetap mau memberikan belas kasih-Nya apabila kita datang memohon kepada Tuhan Yesus. Kita datang dengan kesadaran akan ketidaklayakan kita untuk mendapatkan belas kasih Tuhan yang besar. Saat kita menyadari kita adalah orang yang berdosa dan yang sangat memerlukan pertolongan Tuhan, saat itulah Ia memberikan belas kasihan-Nya kepada kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, sekalipun manusia berdosa. Namun Tuhan Yesus
Yesus hanya akan memberikan belas kasih-Nya hanya kepada orang yang menyadari keberadaannya sebagai orang berdosa dan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Maukah adik-adik mendapatkan belas kasihan dari Tuhan Yesus? Kalau adik mau mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan Yesus, renungkanlah firman-Nya dan ulangi kembali, karena hanya dari firman Tuhanlah kita akan mengetahui keberdosaan kita. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Jesus loves you. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini kepada kami. Tolonglah kami untuk menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang tidak layak sama seperti ibu Kanaan itu. Sehingga kami pun akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu God is so good. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me.